Satria berkata, aku punya ide. Kamu bisa mengirimi Yuda undangan makan siang hari ini atas nama Erika. Ketika dia datang, kamu bisa memikatnya dengan pesonamu, bukankah itu bagus? Rizka berkata, oke. Kalau begitu akan kucoba. Rizka pulang ke rumah untuk berdandan lagi, dia berganti dengan gaun yang sangat seksi, kemudian menulis sebuah undangan. Setelahnya dia memberikan undangan itu pada kurir untuk dikirimkan ke Yuda. Setelah kembali ke perusahaan, Yuda tampak marah selagi melihat foto palsu itu, lalu tiba-tiba penjaga mengantarkan sebuah kiriman. Presdir Wibowo, ini surat Anda. Yuda membukanya, tertulis Presdir Wibowo, mari kita diskusikan mengenai kontrak kerja sama Denegan Buana Group siang ini di restoran Pasola. Dari, Nona Buana. Yuda sungguh berpikir bahwa orang yang mengirim surat itu adalah Erika. Dia percaya bahwa keluarga Buana pasti akan meminta Erika untuk menegosiasikan kontrak dengannya. Oleh karena itu, Yuda pergi ke tempat pertemuan tepat waktu. Ketika Yuda tiba di restoran Pasola, dia melihat bahwa yang menunggunya adalah seorang gadis cantik dengan riasan tebal. Gadis ini memang cukup cantik dan seksi. Namun, Yuda tidak suka, lalu bertanya, siapa kamu? Rizka buru-buru berdiri, Presdir Wibowo, aku Nona Buana, namaku Rizka Buana. Kita sudah bertemu di Buana Group pagi ini. Yuda ingat bahwa dia memang pernah melihat Rizka, hanya saja dia mengenakan gaun putih pada saat itu, dan sekarang dia memakai gaun merah yang seksi. Yuda bertanya, Nona Buana, ada urusan apa mencariku? Rizka menghampiri, Presdir Wibowo, tidak bisakah kita berbicara sambil duduk? Yuda duduk, Rizka menarik kursi dan duduk di sebelah Yuda. Presdir Wibowo, aku sangat mengagumimu. Apalagi, keluarga Buana dan keluarga Wibowo kita sudah mulai bekerja sama. Aku baru fresh graduate yang belum memiliki pengalaman, aku ingin belajar lebih banyak dari Presdir Wibowo. Saat berbicara, Rizka menyandarkan dirinya pada Yuda, Yuda langsung mengerti maksudnya, kemudian mendorong Rizka, lalu berdiri. Nona Buana, aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku hanya berbicara dengan Erika mengenai kerjasama. Tidak ada yang perlu aku bicarakan denganmu. Rizka tidak terima kemudian sengaja mengangkat gaunnya dan memperlihatkan kaki ramping dan putih. Presdir Wibowo, sebenarnya aku tidak lebih buruk dari kakakku. Aku bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan. Selain itu, aku juga bisa melakukan apa saja. Yuda berkata dengan datar, maaf. Nona Buana, aku tidak tertarik padamu. Rizka sedikit bingung, Presdir Wibowo, aku sangat menyukaimu. Yuda mengabaikan Rizka dan pergi. Wajah Rizka memerah karena telah dipermalukan, mau tidak mau dia harus pergi karena perencanaan dia sudah gagal. Satria pun tidak bisa berbuat apa-apa setelah mendengar perkataan Rizka. Pada saat ini, Lasmi telah memutuskan menemui Erika secara pribadi untuk meminta maaf, dan berharap Erika akan melanjutkan kerjasama proyek dengan keluarga Wibowo secepat mungkin. Mengetahui kedatangan Lasmi, Erika, Alex, Ferdi dan Saras keluar untuk menyambutnya. Bu, ada apa ini? Kenapa Anda datang sendiri? Kami akan pergi menemuimu kapan saja jika Anda menelpon. Saras berkata sambil tersenyum. Lasmi berkata, keluarga Buana hampir bangkrut, aku mana berani tidak datang. Wajah Erika memerah, dia berbicara dengan suara kecil, Nenek, maaf sudah merepotkanmu, sebenarnya. Lasmi melambaikan tangannya untuk menghentikan Erika. Setelah memasuki ruang tamu dan duduk, Lasmi berkata, Erika, Presdir Wibowo menunjukmu untuk membicarakan kerja sama dengannya. Apa yang kamu katakan pada Satria saat dia datang memohon padamu?
Erika tidak tahu harus berbuat apa, matanya menoleh ke Alex, kemudian Alex segera berdiri dan berkata, "Nenek." Kebenaran tentang foto itu telah terungkap, Erika sama sekali tidak bersalah. Satria harusnya tahu hal bodoh apa yang telah dia lakukan sehingga keluarga Wibowo tidak mau bekerja sama dengannya. Tapi nenek juga punya tanggung jawab karena salah memilih orang, kan? Alex Gunawan. Atas dasar apa kamu berani berbicara seperti itu pada nenek? Tegas Satria. Alex berkata, "Satria, kamu melakukan hal tercela karena tidak punya kemampuan. Sekarang semuanya telah terungkap, atas dasar apa kamu masih berani berteriak di sini? Kalau kamu memang hebat, mengapa kamu menginginkan Erika mencari keluarga Wibowo untuk meneruskan kontraknya?" Saras sedikit khawatir akan membuat Lasmi kesal. "Alex, sudah cukup." Alex tersenyum tipis, lalu berkata, "Nenek, kamu selalu menjadi orang terpintar di keluarga Buana. Aku tidak punya maksud lain atas perkataanku hari ini. Aku hanya ingin Anda merenungkannya. Anda tidak seharusnya memecat Erika dari posisi penanggung jawab proyek. Beberapa orang tampaknya memang bisa diandalkan, tetapi sebenarnya tidak." Lasmi berkata, "Maksudmu, hanya Erika yang bisa melakukannya?" Alex mengangguk dan berkata, "Benar. Keluarga Wibowo ingin membatalkan kontrak. Sekarang hanya Erika yang bisa maju untuk menyelamatkan situasi, benar?" Lasmi mendengus, "Apa kamu tidak takut aku tidak menginginkan kontrak dengan keluarga Wibowo, lalu mengusir kalian dari keluarga Buana?" Alex tersenyum, "Anda tidak akan melakukan itu. Meskipun keluarga Buana bukanlah keluarga super kaya, tetapi kekayaan yang dikumpulkan oleh dirimu dan kakek sepanjang hidup cukup bagimu untuk hidup tenang di masa tua. Tapi kamu tetap ingin membuat keluarga Buana lebih maju. Bekerja sama dengan keluarga Wibowo adalah peluang yang sulit ditemukan. Keluarga Buana kita tidak hanya akan meningkat secara ekonomi, tetapi juga dalam hubungan sosial. Siapa yang berani mengatakan bahwa ke depannya, keluarga Buana kita tidak bisa menggantikan keluarga utama dan menjadi orang kaya nomor 1 di kota Jakarta?" Lasmi berpikir, lalu berkata dengan senyuman, "Alex, aku benar-benar tidak menyangka bahwa kamu memiliki ambisi seperti itu." Satria berkata, "Nenek, jangan dengarkan omong kosongnya. Apakah kamu percaya bahwa kita akan bisa lebih unggul dari keluarga utama?" Lasmi berbicara dengan tegas, "Tidak ada urusannya denganmu." Satria tidak berani berbicara karena ketakutan. Lasmi berdiri, lalu mengambil teko teh, kemudian dia menuangkan secangkir teh. Tindakan selanjutnya mengejutkan semua orang. Lasmi memberikan teh itu untuk Erika dan berkata sambil tersenyum, "Erika, nenek sudah semakin tua, jadi maklumi saja ya. Sebenarnya, nenek berbuat seperti itu juga untuk kepentingan keluarga. Aku khawatir kamu terlalu muda untuk bekerja sama dengan keluarga Wibowo. Sekarang keluarga Buana membutuhkanmu. Urusan keluarga Wibowo bergantung padamu." Kapan seorang Lasmi pernah berbicara dengan hormat seperti itu pada generasi yang lebih muda? Kehormatan yang belum pernah ada sebelumnya terjadi pada Erika. Erika buru-buru berdiri karena ketakutan. Dia memegang cangkir teh dengan kedua tangannya dan berkata, "Nenek, jika ada yang perlu aku lakukan, silakan katakan saja, aku akan melakukan yang terbaik." Lasmi tersenyum dan menepuk punggung tangan Erika. "Kalau begitu minumlah secangkir teh ini dan segera pergi bertemu Presdir Wibowo." Erika mengangguk dan meminum teh itu. "Nenek, aku akan pergi menemui Presdir Wibowo sekarang." Sebenarnya, Erika juga sedikit gugup, akankah Presdir Wibowo bertemu dengannya? Jika dia gagal, bukankah Satria akan selalu menertawakannya?